Hmm. Ini kan bang, Wahyu Hidayatullah katanya. Baik, Anzab ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Anzab kita privat berdua ya, biar santai. Baik, nak, insya Allah ini karena berdua ya, jadi ada Hmm. sambil nunggu kawan-kawan yang lain, ada hal-hal yang sifatnya itu jadi kelebihan tuh Anzab ya. Ya, Jadi bagaimana Anzab punya kemampuan nak melihat sesuatu yang orang lain biasa nggak perhatikan. Itu kelebihan Anzab tuh. Jadi Anzab terlatih untuk menyelesaikan masalah. Jadi memang karakternya karakter seperti itu. Nah, kamu tuh karakternya ya mampu untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Ya, itu suatu hal yang tidak semua anak punya, nak. Nah, contoh ini, nak, contoh. Ah, Anzab udah nampak tuh, belum? Belum ya? Nah, ini. ini saya, oh udah ada Belum. dua, nak. Oh, dadah. Ada Kak Yuni. Ah, ini Kak Yuni ya, selamat nak bergabung ya. Eh, baik ya, Kak Yuni maupun Bang Anzaf ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ada kecenderungan, jadi soal SNBT itu mintanya kita bisa berpikir kritis. Sebenarnya Hmm. secara isi, ya, secara isi ilmunya, soal SNBT itu bisa dikatakan lemah, ya, menurun dari Oh, apa yang kita pelajari di sekolah. Kak Yuni, baca soalnya nak, Kak Yuni, silahkan. Oh, Bang Anjaf dulu, baca nak soalnya. perhatikan gambar. Coba lihat gambarnya. Ah, ini ada Masya Allah. Masya Allah. Coba lihat gambarnya. Itu gambar mobil terparkir dengan posisi mana depannya? Bagian Depannya depannya, ke atas, ke iya, atas. Masya Allah. Jadi kan itu bagian depannya ke atas. Sehingga pembacaannya nggak bisa dibaca 16, 6, 68, 88, 98. Nggak begitu bacanya. Ya, berdasarkan letak mobilnya itu bacanya harusnya dari arah depan. Nah, gini bacanya sebenarnya. Ini kemampuan yang sering dipersoalkan ketika kita berhadapan dengan soal SNBT. Nah, gini nah, ini bacanya. Ah, kayak gini nih bacanya. Maka sekarang bacanya berapa? 86, Hmm? 88, 89, Iya. 90, 91, Oh, berarti yang tertutup oleh mobil berwarna hijau itu ada angkanya di bawahnya. Angka berapa? 87. 87. Maka untuk soal ini jawabannya 87. Seperti itu soalnya. Jadi kita berupaya ya untuk melihat sesuatu itu tidak hanya dari satu sisi, tapi bisa dari sisi-sisi yang lain. Kalau nggak bisa lihat dari sudut pandang kita, coba kita lihat dari sudut pandang lawan bicara kita, gitu. Nah, ini sebuah kecerdasan sosial ya, yang mungkin kalau di sekolah kita nggak diajarkan cara begini, misalnya. Nah, dianggap ya ini barisan disusun kayak gitu. Nah, Hmm. inilah yang kemudian nanti ya dimunculkan dalam soal-soal SNBT, memanfaatkan semua cara berpikir yang baik. Insya Allah, nah, asal berpikirnya benar, maka solusi yang dihadirkan itu akan sama.
Jadi tidak mesti pendekatannya hanya dengan cara hitung-hitung matematika rumus. Enggak. Bisa jadi ini hanya faktor melihat. Nah, contoh berikutnya, nak. Ini paham ya? Kak Yuni, Kak Paham. Syakira bisa, nak ya? Nah, sekarang contoh berikutnya ya. Kadang di TPS-nya itu juga muncul soal begini ya. Nah, soalnya kadang muncul gini juga. Mana ya? Nah, ini. Syakira Asyabira. Baca soalnya, nak. Kak Syakira. P dan Q adalah bilangan prima P lebih besar daripada Q. Jika Ya. P tambah Q sama dengan 2005, maka nilai Mm-mm. dari P kurang Q adalah Nah, sekarang perhatikan ketika P ditambah Q hasilnya 2005. Hasilnya nak 2005. Perhatikan ya. Hmm. Sekarang saya tidak begitu ngotot ya. Saya nggak begitu pingin anak-anak saya harus caranya seperti apa begitu. Dua buah bilangan prima, berarti bilangan bulat asli ya. P tambah Q sama dengan 2005. Bilangan apa ini, nak? Ganjil. Pandai. Ganjil. P tambah Q sama dengan 2005. Dengan nilai P lebih besar daripada Q. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapakah nilai P kalau dikurangi Q, di mana P dan Q sama-sama bilangan bulat, ya bulat, ya bulat yang positif. Maka anak-anak sekalian, kalau Ananda lihat opsi jawabannya, semua opsi jawabannya itu dekat-dekat nilainya, bahkan dekat juga dengan nilai P tambah Q yang 2005. Tapi jelaslah. Coba Besar. perhatikan. Besar mana anak? P tambah Q dengan P kurang Q. Besar mana? Besar P tambah Q. Masya Allah. Maka jawabannya sudah pasti bukan 2005. Ini udah pasti nih. Masa P tambah Q 2005, P kurang Q 2005 juga? Enggak lah. Gitu kan? Nah, sifatnya tadi karena P tambah Q sama dengan 2005, sifatnya adalah bilangan ganjil. Ganjil, ganjil kan? Hmm. Nah, sekarang coba bayangkan nak, dua angka dijumlahkan hasilnya ganjil. Contoh, dua angka dijumlahkan hasilnya 7. Berapa tambah berapa Kak Syakira? Satu aja nak, bilang. 5 tambah 2, Ustadz. Bagus, 5 tambah 2. Kemudian Kak Yuni, satu contoh lagi selain 5 tambah 2 nak. Yang hasilnya 7. Bebas. Apa Kak? 4 tambah 3. Bagus sekali, 4 tambah 3. Pinter-pinter kalian. Nah, hasilnya juga 7. 5 tambah 2 7, 4 tambah 3 7. Nah, ternyata penjumlahan bilangan yang hasilnya ganjil, salah satu bilangannya harus ganjil. Ganjil tambah genap atau genap tambah ganjil. Iya apa enggak? Ya. Iya. Berarti kalau kurangnya, coba dikurang. 5 kurang 2 berapa? 5 kurang 3. 2 3. 4 kurang 3? 4 1. kurang 1. 3? 1. Itu kan ganjil juga. Berarti selain selain tidak boleh 2005, nggak boleh sama P tambah Q, nggak boleh sama dengan P kurang Q, maka jawabannya juga nggak boleh genap, nggak boleh 2004, nggak boleh 2002 gitu. Nah, sekarang yang paling mudah, perhatikan, perhatikan semuanya. Anjaf, dua bilangan ditambah hasilnya 2005, yang mudah aja nak, yang mudah aja. Dua bilangan ditambah hasilnya 2005. 2001 tambah 4. Oh, pandai. Nah, bagus sekali kayak gitulah. Ya, jangan takut-takut.
2001 tambah 4, betul 2005. Coba dikurang, 2001 kurang 4. Coba dikurang, berapa? 1997. Jawabannya kekecilan. Karena paling kecil 2001. Ya. Berarti ditinggiin lagi, bukan 2001 tambah 4. Mungkin 2002 tambah 3. Atau misal 2003 tambah 2. Misalnya kayak gitu. Coba, coba, coba. Itu contohnya jawabannya sudah bagus, tapi masih kecil. Oh, bagaimana kalau 2002 tambah 3? Bukankah 2002 tambah 3 juga 2005 kan? Ya nggak, Nak? Ya. Ya. Kalau dikurang berapa, Nak? 2002 kurang 3. Lebih kecil daripada 2000 kan? Ya. Oh, nggak juga. Jawabannya paling kecil 2001. Gedein dikit lagi. 2003 tambah 2 atau 2004 tambah 1. Itu kan juga 2005. Betul nggak? Ya. Betul. Nah, cuma ada cumanya. Berapa, Nak? 2004 tambah 1? Ya, Dua dua ribu ribu lima. lima. Berapa, Nak? 2004 kurang 1? 2003. Ya, seakan-akan 2003 itu boleh. Tapi ingat, katanya bilangannya harus prima. Tapi 2004 bukan bilangan prima karena dia bilangan genap. Kalau genap 2004 bagi 2 bisa. Berarti ini bukan jawaban yang diinginkan. Oh, berarti jawaban yang diinginkan yang di bawahnya, dua yang di atasnya 2003 tambah 2, 2003 5. tambah 2, 2005. Bukankah 2003 bilangan prima? Iya. Dua bilangan prima, iya. Bahkan dua ini nah adalah satu-satunya bilangan genap yang prima. Hanya dua. Selain dua, semua bilangan genap itu bukan prima. Nah, berarti kesimpulannya 2003 tambah 2, dua-duanya prima, cocok. 2003 lebih besar daripada 2, cocok. 2003 kurang 2 berapa? 2001. Oke, maka jawaban yang benar itu adalah A. Sifatnya ganjil. Nah, ganjil dekat dengan 2005, gitu kan? Dan melibatkan angka spesial. Apa spesial 2? Ya, jadi di sini nak, tolong diingat. 2 adalah angka spesial. Kenapa? Satu-satunya bilangan prima yang genap itu hanya 2. Selebihnya tidak ada lagi bilangan yang genap menjadi bilangan prima. Bilangan genap yang prima itu hanya 2 saja. Begitu cara jawabnya. Jadi banyak sekali cara mengerjakannya. Ya, banyak sekali cara untuk mengerjakannya. Kalian bisa berkreasi ya, bisa bebas saja. Untuk apa juga belajar matematika ya? Kalau seandainya matematika itu membuat kita hanya memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang sempit, harus rumusnya seperti ini. Ya enggak lah, ya. Jadi matematika itu mengajar kita untuk bisa berpikir yang logis, ilmiah ya. Nah, sehingga pendekatan apapun boleh ya, kecuali kan kita bahas masalah tentang agama kita. Itu nggak boleh ya, harus berhenti pada dalil. Ada dalil kita ngomong, nggak ada dalil kita diam. Nah, kalau matematika gini apa ya? Dari mana aja boleh gitu. Ngerti? Oke. Alhamdulillah. Bisa Kak Syakira, nak? Bisa Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Kak Syakira tinggal di mana ini? Bisa Bang Ustadz. Oh, Masya Allah. Di mana sekolah, nak? Lupa saya. Di Darulum Ustadz. Oh, Darulum. Darulum. Kak Yuni? SMA, Unggul, Tunas Bangsa. Kak Yuni dari mana nih? Tunas ya? IB, Faktia. TB ya. Udah sampai. Kapan pulang kemarin? Jumat, malam Jumat. Atau malam Kamis?
Malam Kamis. Malam Kamis ya, Masya Allah ya. Ya Kak Yuni. Oh ya, ya Kak Yuni ya. Baik ya. Dela mana Kak Yuni? Nggak ada paket. Baik, baik. Baik, Ananda sekalian ya. Jadi apa istimewanya dua? Angka genap bilangan Yang prima. prima. Dua itu angka genap yang prima. Makanya dia sering digunakan karena dia punya keistimewaan yang lainnya nggak punya, dia punya. Ya, dia punya gitu nah. Baik Ananda sekalian ya, kita lanjutkan ke pembahasan soal sederhana berikutnya ya. Yang penting kalian bisa mengembangkan cara berpikirnya ya. Tugas saya tadi ya, mengajak kalian untuk bisa berpikir sesederhana mungkin. Nah, ini dia. Baik, Ananda Syakira, tolong baca soalnya, Nak. Dalam rangka pemilihan siswa yang akan mewakili Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dalam Ya, kompetisi Olimpiade Ekonomi, ya, dosen pembimbing melakukan tes seleksi terhadap 5 mahasiswa terbaik dari angkatan 2021 dan 2020. ya. Tes yang dilakukan berupa tes teori dan eksplorasi. Hasil Mm-mm. kedua tes tersebut adalah sebagai berikut. Oke. Do- Baik, ya. do- Ya, sudah cukup, Nak. Ya. Jadi ya, di sini usahakan kalian fokus. Nah, ya, fokus. Fokus pada inti pertanyaan. Maka ya, Kak Yuni, Kak Syakira, Bang Anjaf ya. Oke lah kalau belajar kita baca semua. Nak. Tapi ya kalau ujian nanti usahakan kalian membaca inti pertanyaan. Biasanya inti pertanyaan tuh letaknya di kalimat yang bawah-bawah biasanya. Kayak soal ini ya. Inti pertanyaannya siapa mahasiswa yang terpilih mewakili sekolah tahun ini? Ya, ada tahun ini. Nah, dan tahun depan. Ya, tahun ini dan tahun depan. Itu soalnya. Nah, eh baik ya. Rumus yang digunakan adalah 3T tambah 2E. Apa maksudnya 3T tambah 2E? Belajar untuk beradaptasi dengan soal. Apa 3T tambah 2E? Ujian teori dikali 3 ditambah ujian eksplorasi dikali 2. Sekarang logikanya nak, logikanya ya. Anjaf, Kak Yuni, Kak Syakira ya. Misalnya nanti, nah ini sebentar lagi mau lebaran. Kalian disuruh milih nak, sama-sama dapat uang 10 lembar. Sama-sama dapat uang 10 lembar. Tapi ada dua pilihan. Pilihan pertama kalian dapat nak 8 lembar uang warna merah, 2 lembar warna abu-abu. Atau pilihan kedua 7 lembar warna abu-abu dan 3 lembar warna merah. Kira-kira kalian pilih yang mana? Kelompok yang merahnya 8 atau yang abu-abunya 7? Sama-sama 10 lembar. Pilih yang mana? Halo? Hmm, Pilih yang mana? merah. Yang merah yang mana? Tuh ada juga tuh 3 merah atau 8 merah. 8 merah. Tapi kalau dapat 8 merah, abu-abunya cuma 2 lembar. Nah, tapi kalau beli dapat 3 merah, abu-abunya 7 lembar. Nggak rugi, abu-abunya sedikit. Enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak rugi? Abu-abunya sedikit. Kok banyak merahnya dipilih? Abu-abunya nggak Tinggi, dipilih. Kenapa? tinggi nilainya. Betul sekali. Nah, Masya Allah. Itulah kuncinya. Tinggi nilainya. Itulah dia ya. Ya. Jadi tinggi nilainya itu dia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya. Ketika rumus yang digunakan untuk menentukan siapa mahasiswa yang terpilih nantinya adalah 3T ditambah 2E. Ya, 3T tambah 2E.
Maka supaya nilainya besar, nak, maksimalkan T-nya. T-nya harus diambil yang maksimal. E-nya juga. E-nya juga. Tapi lebih besar kekuatan T-nya. Karena nanti T-nya dikali 3. Berarti nilai Hmm. teorinya itu lebih besar nilainya. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang dapat nilai teori paling besar? Coba lihat. Andika. Andika. Berarti kemungkinannya Andika ini mesti ikut. Gitu. Nah, Andika mesti ikut. Ya. Kalau kita mau hitung, Andikanya teorinya 9. 9 kali 3, 27. 7-nya eksplorasi kali 2, 14. Maka Andika dapat nilai 27 tambah 14. Berapa 27 tambah 14? Berapa, nak? 27 tambah 14. Halo? 27 tambah 14 berapa? 41. 41. Oh, selain Andika, ada orang lain yang juga berpotensi sebagai orang yang lolos. Inilah yang tinggi ini, ha. Dia eksplorasi 9, teori 8. Siapa? Ilham. Coba dikali. 3 kali 8 berapa, nak? Hmm. 24. 9 kali 2 berapa, nak? 9 kali 2. 18. 18. 18. Kalau dijumlahkan jadi 42. Nah, ternyata kedua orang inilah yang berpotensi. Lihat tahunnya, Ilham tahun 2020, Andika tahun 2021. Pertanyaannya, siapa tua, Ilham dengan Andika? Ilham. Ilham. Maka pertanyaannya, siapakah yang mewakili sekolah tahun ini? Ilham. Ilham. Tahun depan? Andika. Ya, maka jawaban yang paling bagus adalah mahasiswa yang terpilih untuk mewakili sekolah dalam tahun Olimpiade Ekonomi tahun ini, Ilham. Ya, Ilham. Ilham. Tahun depan, ya, kompetitor terbaiknya itu Andika. Ya, yang tahun 2021 gitu, nak. Oh, Pak, kenapa jawabannya nggak ada? Ya, nggak apa-apa. Ya, jawaban itu cuma gambaran saja. Nah, jawabannya yang paling bagus adalah Ilham di tahun 2020 tahun sekarang dan Andika Hmm. tahun depannya 2021. Nilainya selisih 1. Gitu, nak. Paham? Paham. Alhamdulillah. Ya, gitu ya. Nih sambil menunggu waktunya sesi pertama selesai ya. Anak-anak sekalian ya, nantinya nak kebutuhan kalian ketika kuliah belajar pakai Zoom itu keharusan ya. Belajar pakai Ya. Zoom, pakai online itu keharusan. Makanya biasakan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Gak enak Pak belajar pakai Zoom. Bilang gak enak, pokoknya harus enak. Ke depan nak belajarnya itu seperti ini tuntutannya. Ya, nanti bisa jadi kalian nanti ketika kuliah kalian mendapatkan dosen tamu yang nggak hadir di depan kalian secara nyata. Dosennya misalnya dosen ITB, ya beliau kuliah mengajar dari Bandung. Kalian di kampus masing-masing. Bisa jadi, nak. Jadi sekarang, nak, dengan adanya media online seperti ini memungkinkan kita mendapatkan guru-guru yang terbaik, dosen-dosen yang terbaik yang mau mengajar kita ya. Padahal dosennya entah di mana-mana. Nah, itu keharusan sekarang. Makanya ya kita juga belajar, saya nak juga belajar ya untuk mengenalkan diri sendiri ya, bahwasanya saya juga harus belajar untuk beradaptasi ya dengan Google Meet ya, dengan Zoom atau dengan media-media yang memudahkan untuk belajar jarak jauh seperti ini. Baik, nak ya, untuk sesi pertama ini kita padai dulu ya, insya Allah. Sebentar lagi saya akan kirim link untuk
sesi yang kedua. Kita puasa ini santai-santai aja belajarnya ya, insya Allah ya. Ya. Eh, kita cukupkan dulu nak, insya Allah. Jangan pindah dulu ya, karena sebentar lagi akan saya kirimkan link untuk sesi kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.